Forgiveness, pengampunan. Kita baca 2 ayat terlebih dahulu. Pertama di dalam Efesus pasal 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kolose pasal 3 ayat yang ke-13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Bicara tentang pengampunan memang gampang-gampang susah. Susah gampang. Ya tergantung kita, tergantung bagaimana kita dengan Tuhan. Tapi hal ini sangat penting. Kalau kita mau menjadi gereja yang sempurna. Dan itulah tujuan kita sebenarnya. Menjadi gereja yang sempurna, yang mulia. Dikatakan gereja yang tak bercacat celah, tak bernoda, untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. So itu pengampunan ini lambat atau cepat kita harus selesaikan. Nah, ada 3 pernyataan yang ingin saya bacakan terlebih dahulu tentang pengampunan. Yang pertama, forgiveness is the most powerful force in the universe. Pengampunan adalah kekuatan yang paling dahsyat di alam semesta ini. Kita tahu di dalam semesta ini banyak kekuatan yang dahsyat. Mungkin yang bisa terlintas dalam kehidupan kita tentang bom atom. Begitu dahsyat, satu bom bisa menghancurkan seluruh kota. Tapi bom atom kalau zaman sekarang udah nggak ada apa-apanya. Sekarang ada banyak bom-bom yang lebih dahsyat. Bom hidrogen yang kekuatannya bisa beratus-ratus beribu-ribu kali dari bom atom. Bom nuklir, kekuatannya begitu dahsyat. Tetapi pengampunan masih jauh lebih dahsyat. Mengapa? Kalau bom-bom itu mampu menghancurkan manusia, mampu membunuh manusia, bahkan mampu menghancurkan dunia sekalipun. Tapi pengampunan, hanya pengampunan yang mampu menyelamatkan kehidupan. Bukan membunuh, tapi justru menghidupkan. Ya, lebih dahsyat kan? Kalau membunuh orang itu paling gampang. Tapi menghidupkan itu tidak gampang. Menghancurkan itu paling gampang. Tapi memulihkan itu tidak mudah. Dan pengampunan ini sanggup memulihkan segala perkara. Memulihkan keluarga yang rusak. Hubungan suami istri yang sudah hancur. Hubungan orang tua dan anak yang sudah jauh. Hubungan saudara bersaudara. Bisa dipulihkan oleh pengampunan. Bahkan pengampunan inilah yang membuat Allah harus turun, Sang Pencipta menjadi ciptaan, Firman menjadi daging, Allah menjadi manusia. The Creator become creation. Karena untuk mengampuni manusia, Allah harus masuk ke dalam sejarah manusia, menjadi bagian dari sejarah manusia. Pernyataan yang kedua, forgiveness is the real test of Christian love. Pengampunan adalah ujian yang sejati dari kasih Kristiani. Jadi bagaimana kita tahu bahwa kita sudah ada di dalam kasih atau kita sudah mempraktekkan kasih dengan sesungguhnya, yaitu melalui pengampunan. Pengampunan ini menjadi bukti bahwa kita memang sudah atau kasih ini sudah sempurna dalam diri kita. Tes yang sejati itu dilihat dari pengampunan. Bagaimana kita bisa mengampuni dan bahkan mengasihi musuh kita. Yang ketiga, forgiveness is the longest lesson of obedience. Pengampunan adalah pelajaran ketaatan yang paling panjang. Orang bisa belajar mengampuni itu kadang-kadang butuh
puluhan tahun baru orang itu bisa mengampuni. Bahkan banyak orang berkata gini, sampai mati aku nggak mau ngampuni. Gitu. Pernah dengar nggak pernyataan? Sampai mati pun aku nggak bisa ngampuni. Jangan berkata gitu, saudara. Kalau orang Kristen nggak boleh. Harus bisa, ya, karena Tuhan kata kalau kamu nggak ngampuni, kamu juga nggak diampuni, betul? Makanya pelajaran pengampunan ini memang pelajaran yang panjang, pelajaran ketaatan. Saya katakan lessons of obedience, pelajaran ketaatan, karena tergantung ketaatan kita. Nah, berkaitan dengan pernyataan yang ketiga ini, saya akan membawa saudara kepada satu surat yang pendek, yang terselip, yang seringkali kelewatan kalau kita buka Alkitab, karena begitu pendeknya, yaitu surat Filemon. Surat Filemon ini pendek, tetapi isinya yang terkandung di dalamnya itu adalah pelajaran yang paling panjang. Saya seringkali ketika mengajar anak-anak sekolah kitab selalu saya katakan demikian. Walaupun surat Filemon itu pendek, tapi pelajaran yang terkandung di dalamnya justru yang paling panjang. Mengapa? Karena pelajaran yang terkandung di dalam surat Filemon adalah pelajaran pengampunan. Sedikit tentang surat Filemon supaya saudara mengerti. Jadi seperti judulnya, maka surat Filemon itu adalah surat Paulus yang ditujukan kepada seorang anak Tuhan yang bernama Filemon. Nah, siapa Filemon itu? Filemon itu adalah seorang anak Tuhan yang dimenangkan oleh Rasul Paulus. Dia tinggal di kota Kolose dan dia cukup punya pengaruh di kota itu. Punya kedudukan seorang yang cukup berada sehingga rumahnya seringkali dibuat persekutuan. Sidang jemaat Kolose kemungkinan dimulai dari rumah Filemon. Nah, Filemon ini punya seorang pegawai atau pekerja atau hamba lah ya, yang bernama Onesimus. Dan tidak tahu bagaimana, tapi tercatat di dalam surat ini bahwa Onesimus telah membuat kerugian bagi si Filemon. Telah merugikan Filemon. Dan rupanya, entah dia melarikan uang, entah apa, kita nggak tahu karena tidak ditulis dengan jelas. Dan rupanya Onesimus ini sempat dipenjara di kota Roma karena kesalahannya ini. Dan ketika dia dipenjara di Roma, di situ dia berjumpa dengan Rasul Paulus yang juga sedang dipenjara di Roma. Makanya saya pernah terangkan bahwa ada 4 yang disebut surah penjara, Efesus, Filipi, Kolose, Filemon. Jadi berjumpa dengan Paulus dan oleh pelayanan Paulus, akhirnya Onesimus bertobat dan bukan hanya bertobat, dia belajar melayani Tuhan, dia menjadi pelayan yang baik, bahkan dikatakan oleh Paulus dia sangat berguna. Tetapi Paulus tahu bahwa ada yang harus diselesaikan antara Onesimus dan Filemon. Jadi kita yang melayani Tuhan harus beres. Nah, itulah sebabnya Paulus dia merasa harus dibereskan antara Onesimus dengan mantan majikannya. Nah, itulah yang mendorong Paulus menulis surat Filemon. Surat Filemon dibawa oleh Onesimus kepada Filemon. Dan tujuan dari surat ini adalah supaya Filemon bisa mengampuni dan menerima kembali Onesimus. Nah, sudah lihat gambarnya ini kan saya ketok. Kelihatan ya, seolah-olah Paulus berdiri di tengah dan memperdamaikan antara Filemon dengan Onesimus. Paulus bersurat dan dalam surat ini Paulus memohon, saya pakai kata memohon supaya Filemon bisa memaafkan dan menerima Onesimus kembali. Bukan sebagai hamba, tetapi sebagai saudara seiman. Jadi kalau saya kasih tema, maka Filemon itu temanya begini, saudara. Please forgive him. Itu intinya. Paulus berkata, tolong, please. Dia pakai kata please. Dia nggak main perintah, walaupun dia punya hak. Tapi dia lebih pakai kata yang lemah lembut. Berkata kepada Filemon, Filemon, please forgive Onesimus. Nah, dari sini kita melihat satu gambaran yang indah. Paulus seolah-olah seperti Roh Kudus, seperti Tuhan yang sedang berbicara kepada kita dengan nada yang sama. Mungkin dalam hidup kita punya Onesimus. Saya tidak tahu. Mungkin kita punya Onesimus yang pernah menyakiti kita, yang pernah merugikan kita. Mungkin bukan merugikan harta, mungkin merugikan nama baik kita. Dan firman Tuhan yang sama datang kepada kita, please forgive him. Tolong, please maafkan dia.
Biasa bukan? Tuhan nggak datang dengan ancaman, nggak datang dengan suara teguran, dengan suara yang keras. Tapi Tuhan datang dengan suara yang lemah lembut, berkata kepada kita, tolong maafkan dia. Please forgive him. Sebenarnya Paulus punya dasar yang kuat untuk memerintah. Paulus punya dasar yang kuat untuk bersikap tegas dengan nada yang tegas kepada Filemon. Mengapa? Coba kita baca ayat yang ke-18 saja. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri, aku akan membayarnya. Agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu. Jadi dia juga bisa berkata, sudah enggak usah kamu tagih. Kira-kira gitu maksud kalimat ini. Mengapa? Karena engkau berhutang kepadaku. Engkau, Filemon, jangan lupa engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ngerti saudara? Jadi Paulus ngomong gini, sudah kalau kamu mungkin merasa dirugikan, kamu merasa dirugikan berapa kerugianmu, nanti aku yang ganti. Sebenarnya aku bisa ngomong kepadamu, tidak usah ditagih. Sudah tidak usah ditagih. Kenapa aku bisa ngomong gitu? Karena kamu ini utang sama aku. Ngerti enggak saudara? Nadanya ini. Kamu utang, Filemon. Utang apa? Utang nyawa. Mana lebih besar utangnya? Hutangnya Onesimus kepada Filemon atau hutangnya Filemon kepada Paulus? Ya jelas, hutangnya Filemon kepada Paulus jauh lebih besar. Karena apa? Hutang nyawa. Hutang budi aja bisa dibawa mati. Ini hutang nyawa, nggak bisa dibayar. Dan itu yang dikatakan oleh Paulus, kamu ini hutang. Tapi tidak apa-apa lah, kalau kamu masih tidak terima, nanti aku tetap akan hitung-hitungan dengan kamu. Nah, kira-kira begitu. Jadi Paulus itu punya dasar sebenarnya untuk memerintah, untuk tegas. Tapi dia sekali lagi, dia memakai kata yang lemah lembut. Kadang-kadang Roh Kudus itu begitu lembut, saudara, bersuara kepada kita. Nah, hal ini mengingatkan kita kepada satu kisah di dalam Matius pasal 18. Saudara masih ingat bukan perumpamaan Tuhan Yesus? Bagaimana seorang yang diampuni, dibebaskan hutangnya. Dia hutang mungkin triliunan, tidak bisa bayar dan dibebaskan begitu saja oleh raja. Tapi dikatakan ketika dia ketemu dengan temannya yang cuma berhutang, ya paling berhutang mungkin 1-2 juta, temannya dicekik. Nah itu sudah jelas, sudah mungkin berkali-kali dipakai dalam khotbah bukan? Ya kira-kira itu yang terjadi. Kita ini juga berhutang nyawa sama Tuhan. Kalau mau hitung-hitungan kita tidak bisa bayar. Makanya tadi di awal kan ayat tadi berkata, ampunilah sebagaimana, seperti Tuhan mengampuni kamu. Jadi dasar kita mengampuni karena ya kita sudah diampuni. Kita sudah dapat kemurahan, belas kasihan Tuhan yang begitu besar. Ada satu ayat yang menarik, ayat yang ke-20. Jadi kalau kita lihat firman Tuhan itu seringkali Tuhan kita itu main perkataan saudara untuk menyadarkan kita. Coba saya bacakan ayat 20. Ya ini juga ayat kata kalimat terakhir untuk menutup suratnya. Paulus berkata gini, ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Kalau saudara melihat ini, saudara tidak bisa melihat permainan kata. Intinya atau kuncinya terletak pada kata berguna. Jadi Onesimus itu saudara-saudara, nama Onesimus itu artinya berguna. Nah sekarang saudara melihat ya, mulai bisa melihat kan. Nama Onesimus itu artinya useful, berguna. Makanya di dalam beberapa ayat di atasnya, Paulus berkata apa? Dia sekarang sudah berguna. Dengan lain kata dikatakan Onesimus yang dulu bukan Onesimus. Walaupun namanya Onesimus, dia bukan Onesimus. Dia tidak berguna bahkan merugikan orang lain. Tetapi sekarang dia sudah menjadi Onesimus yang benar-benar berguna. Jadi Onesimus sudah berubah. Lalu sekarang bagaimana dengan engkau, Filemon? Aku berharap engkau juga menjadi Onesimus. Dengan lain kata, Paulus berkata, engkau harus berubah juga. Bukan cuma Onesimus yang perlu berubah, tapi engkau juga harus berubah, Filemon. Seperti Onesimus yang sudah berubah dari tidak berguna menjadi berguna. Sekarang engkau juga harus menjadi seorang yang berguna. Engkau harus seperti Onesimus. Dengan demikian engkau menyenangkan hatiku. Jadi kita pun perlu dibaharui. Kadang kita melihat kesalahan orang begini-begini ya. Tapi kita tidak sadar bahwa sebenarnya kita juga perlu diubah oleh Tuhan.
Kita perlu mengampuni. Kita tahu bahwa konteks dari ayat ini adalah pengampunan. Engkau perlu mengampuni, Filemon. Kita perlu mengampuni supaya kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Supaya kita bisa membuat Tuhan senang. Ketika kita menjadi Onesimus, Tuhan akan senang. Saya akan akhiri firman Tuhan ini dengan sebuah kisah tentang murid-murid Tuhan. Khususnya tentang Yohanes. Perhatikan di sini, kejadian ini tertulis di dalam Injil Lukas pasal 9. Diceritakan waktu itu Tuhan sedang berjalan mau lewat Samaria. Kita tahu bahwa orang Samaria sama orang Yahudi itu musuhan. Ketika orang Samaria melihat ada beberapa orang Yahudi mau lewat, ditolak. Tidak boleh masuk, jangan lewat sini, lewat sana, lewat hutan sana. Kira-kira begitu ya. Nah, dua murid Tuhan yang satu saudara tapi menggebu-gebu nih sifatnya nih ya. Yakobus dan Yohanes dikatakan ketika mereka melihat itu mereka berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Wah, saudara, marah nih ya Yohanes. Dia penuh percaya diri. Apa perlu enggak? Kita doa supaya api turun. Dia mungkin ingat dengan kejadian di kitab Raja-Raja itu Nabi Elia itu. Kita doakan api turun. Wuss, biar dibakar ini orang-orang Samaria ini. Nah, kejadian ini terjadi pada masa Tuhan Yesus masih hidup. Bakar dengan api Tuhan, biar mati mampus itu orang-orang Samaria itu. Rasain, nah itu. Marah. Tapi sekarang kita coba apa yang terjadi setelah Pantekosta. Menarik sekali. Setibanya di situ, di mana itu? Sudah bisa cek di Kisah Rasul pasal 8, itu tidak lain di Samaria. Setibanya di situ, kedua rasul itu. Siapa? Yaitu Petrus dan Yohanes. Yohanes yang pernah berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan ayo kita doakan, kita turunkan api untuk membakar orang Samaria. Sekarang dia sungguh-sungguh berdoa. Berdoa untuk apa? Untuk api Roh Kudus dicurahkan kepada orang-orang Samaria. Dan Tuhan genapkan itu. Amin. Bukan api yang membakar orang Samaria biar mampus. Tapi sekarang dia berdoa supaya orang Samaria dipenuhkan dengan api dari sorga. Yaitu api Roh Kudus. Dan itu terjadi. Terjadilah gerakan rohani. Api Roh Kudus dicurahkan kepada orang-orang Samaria. Mengapa? Karena Yohanes sudah diubahkan. Amin. Karena Yohanes sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dia bukan Yohanes yang dulu, yang bergerak dalam daging. Tapi dia sekarang adalah Yohanes yang baru, yang bergerak di dalam Roh Kudus. Sebab itu saya ajak, ayo kita ambil waktu, kita mau berdoa juga kepada Tuhan. Tuhan, jamah hatiku dengan Roh-Mu. Kadang saya tahu, saya sangat mengerti saudara, karena saya juga alami bahwa pengampunan itu tidak gampang. Kita tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Walaupun mungkin kita mau, kita mengerti, kita mau. Tapi kadang-kadang gak bisa. Mungkin luka itu terlalu dalam. Kita bisa mengatakan 1001 alasan berkata, saya tidak mungkin bisa mengampuni. Tapi saya percaya, kalau Roh Kudus itu dicurahkan dalam hati kita, kita akan sanggup mengampuni. Amin. Karena Roh Kudus itu menyatakan kasih Allah di dalam hidup kita.